Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Salima David dengan NIM 2010702044 jurusan D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap sistem syaraf manusia yang saya ketahui. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dikagetkan oleh munculnya virus yang berbahaya dan memiliki resiko kematian lebih tinggi. Virus ini pertama ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Namun, data terlapor pada saat itu adalah kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dari hari ke hari, jumlah kasus tersebut bertambah, dan pada akhirnya sampel isolat dari pasien diteliti menunjukkan adanya infeksi coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru. Diberi nama 2019 novel coronavirus dan nama penyakitnya sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Tanda dan gejala umum yang sering ditemukan pada pasien yang terpapar COVID-19 antara lain gangguan pernafasan, demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi atau masa karantina bagi seseorang yang terpapar COVID-19 rata-rata 5-6 hari dan yang paling lama 14 hari, tetapi lebih disarankan untuk isolasi selama 14 hari. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seseorang yang berasal dari negara Jepang. Pada tanggal 9 April tahun 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Jika seseorang terpapar COVID-19 dengan kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala klinis yang nampak adalah demam dan kesulitan bernafas. Selain menyebabkan pneumonia hingga kematian, COVID-19 berdampak pada otak dan sistem saraf manusia. Ahli neurologi Jennifer Frontera mengatakan virus corona juga bisa berdampak negatif pada otak dan sistem saraf manusia. Sebelumnya, riset yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association membuktikan 36,4% dari 214 pasien COVID-19 di Cina memiliki gejala neurologis mulai dari kehilangan bau dan nyeri saraf hingga kejang dan stroke. Riset dalam New England Journal of Medicine yang memeriksa 58 pasien COVID-19 di Perancis juga menemukan hal serupa. Dalam riset tersebut, terungkap bahwa pasien yang dinyatakan 50% dari pasien tersebut mengalami kebingungan, gelisah, dan peradangan otak. Lalu, bagaimana bisa virus corona bisa mempengaruhi otak dan sistem saraf manusia? Menurut para ahli, virus bisa memasuki sistem saraf melalui indera penciuman yang terletak di atas rongga hidung. Setelah itu, virus menyebar dari hidung ke otak. Itu sebabnya mengapa banyak pasien COVID-19 juga mengalami gejala kehilangan indera penciuman dan perasa. Selain itu, reaksi tubuh terhadap infeksi juga bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf pada beberapa pasien COVID-19. Respon tubuh dalam melawan infeksi juga bisa berpengaruh pada sistem saraf dan otak manusia.
Sakit kepala adalah salah satu gejala umum dari COVID-19. Menurut Igor Koralnik, Profesor Neurologi dari Feinberg School of Medicine, gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan neurologi yang merupakan respon tubuh dalam melawan infeksi. Sulit bernapas juga menjadi gejala umum dari COVID-19. Menurut Koralnik, hal itu menunjukkan potensi virus yang telah merusak batang otak, khususnya yang mengatur dan mengendalikan pusat pernapasan. Infeksi pada bagian sistem saraf ini dapat semakin memperburuk kegagalan pernapasan pasien. Kerusakan pada otak dan sistem saraf juga bisa disebabkan dari dampak hilangnya oksigen dari paru-paru yang menyebabkan kegagalan organ multisistem. Keseluruhan proses tersebut bisa menyebabkan pasien dalam kondisi kritis hingga mengembangkan komplikasi neurologi. Agar hal tersebut tidak terjadi kepada kita, sebaiknya kita melakukan langkah pencegahan dengan tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, mencuci tangan sesering mungkin, dan memakai masker. Selain itu, sebisa mungkin kita tidak menyentuh wajah dengan tangan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19. Pasalnya, virus tersebut bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh saat kita menyentuh wajah dengan tangan tersebut. Mulut, hidung, dan mata yang terletak di area wajah merupakan jalur termudah bagi virus dan bakteri untuk masuk tubuh kita. Meski kita telah mencuci tangan, masih ada kemungkinan terjadinya kontaminasi ulang. Oleh karena itu, para ahli juga menyarankan agar kita sebisa mungkin menghindari menyentuh wajah dengan tangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon maaf. Stay safe and healthy teman-teman, tetap social distancing dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.